Halo semua, perkenalkan nama aku Diah Ayu Lestari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Ramadan. Halo, perkenalkan namaku Safa Amalia Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3 akan menjelaskan apa itu sikap dan kepuasan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Lestari dengan NIM 20101111200212. Berikut saya akan menjelaskan apa itu sikap dan komponen sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Komponen sikap terbagi menjadi 3. Yang pertama, komponen kesadaran atau kognitif, yaitu segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua, komponen perasaan atau afektif, yaitu segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dan yang terakhir, komponen perilaku, yaitu suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang ataupun sesuatu. Selanjutnya, sikap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, sikap tidak dibawa sejak lahir. Yang B, sikap selalu berhubungan dengan objek. Yang C, sikap cepat tertuju pada suatu objek dan sekumpulan objek. Yang D, sikap itu dapat berlangsung lama atau sebentar. Dan yang E, sikap mengandung perasaan atau motivasi. Seberapa konsistenkah sikap itu? Penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap dan perilaku mereka. Ini berarti bahwa individu berusaha untuk menetapkan sikap yang berbeda serta meluruskan sikap dan perilaku mereka sehingga mereka terlihat rasional dan konsisten. Sikap dan perilaku. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Sikap mempengaruhi perilaku di mana sikap yang dimiliki individu menentukan apa yang mereka lakukan. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa sikap memprediksi perilaku masa depan secara signifikan dan memperkuat keyakinan semula bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan variabel-variabel pengaitnya. Teori persepsi diri merupakan sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Ketika individu ditanyai tentang sikap mereka dan tidak mempunyai pendirian atau perasaan yang kuat, maka teori persepsi diri menyatakan bahwa mereka cenderung membuat jawaban yang masuk akal. Sikap kerja yang utama terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan pekerjaan, yang ketiga komitmen organisasional, yang keempat dukungan organisasional yang dirasakan, dan yang terakhir keterlibatan karyawan. Sikap dan keragaman di tempat kerja ada 3 hal. Yang pertama, berpartisipasi dalam pelatihan keragaman yang menyediakan evaluasi diri dan kelompok diskusi. Yang kedua, pekerjaan sukarela di masyarakat dengan individu dari berbagai latar belakang. Dan yang terakhir, menjelajahi cetak dan media visual yang menceritakan dan menggambarkan isu-isu keragaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Lutfi Ramadan akan melanjutkan kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut fisik dan psikologis. Selanjutnya, faktor kepuasan kerja menurut Asad 2004. Yang pertama, faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja.
Selanjutnya, faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan pegawai. Selanjutnya, faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi sistem penggajian, jaminan sosial, besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan lain-lain. Yang terakhir, faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama karyawan dengan atasannya maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaan. Selanjutnya, faktor pendorong kepuasan kerja. Yang pertama, jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, ganjaran, gaji yang pantas. Yang ketiga, peluang meningkatnya jenjang karir. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Yang kelima, supervisi. Yang terakhir, lingkungan yang bersih dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Amalia Santoso dengan NIM 2010 11 200 342. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai mengukur kepuasan kerja yang bisa dicapai dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan skala indeks deskripsi jabatan atau Job Description Index, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab oleh karyawan dengan menandai jawaban ya, tidak, ragu-ragu. Dengan cara ini dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, menggunakan kuesioner kepuasan kerja Minnesota atau Minnesota Satisfaction Questionnaire. Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban: sangat tidak puas, netral, puas, dan sangat puas terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, pengukuran berdasarkan ekspresi wajah. Responden diharuskan untuk memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari gambar wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja karyawan akan dapat diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil responden. Materi selanjutnya, ada beberapa cara untuk melakukan pendekatan pada kepuasan kerja. Yang pertama, single global rating, yaitu meminta individu untuk merespon pertanyaan dengan memilih angka antara 1 sampai dengan 5, yang cocok dengan jawaban dari sangat puas sampai sangat tidak puas. Yang kedua, ada summation score. Pendekatan ini mengidentifikasi elemen-elemen dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen seperti sifat pekerjaannya, pengawasan, bayaran saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan-rekan kerja. Materi selanjutnya, konsekuensi ketidakpuasan karyawan. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu keluar atau exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang ditujukan untuk meninggalkan suatu organisasi. Yang kedua adalah kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara aktif menunggu membaiknya kondisi. Yang ketiga adalah aspirasi atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Dan yang terakhir adalah pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi lebih buruk.
Materi terakhir yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap performance karyawan. Yang pertama yaitu kepuasan kerja dan kinerja. Kepuasan kerja dan OCB. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Kepuasan kerja dan absen. Kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Dan yang terakhir, manajer sering tidak paham. Demikianlah yang dapat kelompok 3 kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.